Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini ya. Kemarin kita sudah memasuki pembelajaran 1 dan 2. Nah, kita hari ini pembelajaran 3 dan 4. Tema 6, subtema 2. Nah, pada pembelajaran 3 dan 4 kita masih dalam subtema 2, yaitu membangun masyarakat sejahtera. Dalam membangun masyarakat sejahtera ini harus didorong oleh masyarakat termasuk kita sebagai pelajar. Nah, di sini ada gambaran Siti, Dayu, dan teman-teman yang lain sedang belajar bersama ibu guru. Nah, Siti dan Dayu serta teman-temannya itu menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, pandai, dan mempunyai jiwa yang baik. Mereka selalu mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik dan kegiatan di sekolah dengan penuh semangat. Jika saat berkegiatan ada sesuatu yang kurang jelas, Siti dan teman-teman selalu berani bertanya kepada ibu guru. Nah, ibu guru pun menjelaskan dengan senang hati saat ada pertanyaan dari Siti dan teman-teman. Di sini, Siti menggunakan haknya sebagai warga negara, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Siti dan teman-temannya menjadi generasi yang pandai dan cerdas. Itulah salah satu manfaat pemenuhan hak warga negara. Masih banyak manfaat pemenuhan hak warga negara Indonesia lainnya. Apa sajakah itu? Nah, teman-teman, di sini Siti dan Dayu memanfaatkan haknya untuk mendapatkan pengajaran, sehingga dia berusaha untuk menjadi generasi yang cerdas. Teman-teman juga harus seperti Siti dan Dayu, sehingga teman-teman ikut membangun masyarakat sejahtera. Nah, pada pembelajaran 3, di sini silakan teman-teman buka buku siswa halaman 59. Bacalah tentang manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Di situ, setelah teman-teman membaca, teman-teman akan mendapatkan ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian temukan gagasan utamanya atau ide pokoknya. Jadi teman-teman temukan kalimat utamanya, kemudian temukan gagasan pokok setiap paragraf, kemudian teman-teman bisa menyimpulkan apa gagasan utama dari bacaan tersebut. Jadi, untuk menentukan gagasan utama dari sebuah bacaan, teman-teman harus mencari gagasan utama pada setiap paragraf. Nah, pada paragraf pertama itu kita bisa menemukan bahwa kalimat utamanya adalah semua warga negara memiliki hak. Berarti gagasan utama pada paragraf pertama, hak warga negara Indonesia dilaksanakan secara seimbang. Nah, untuk paragraf kedua kalimat utamanya yaitu salah satu contoh manfaat dan pemenuhan hak atas perolehan pendidikan dan pengajaran. Gagasan utamanya manfaat pemenuhan hak atas perolehan pendidikan dan pengajaran. Kemudian untuk paragraf ketiga yaitu manfaat atas pemenuhan hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga gagasan utamanya yaitu manfaat pemenuhan hak atas pekerjaan dan pengajaran. Nah, untuk paragraf keempat, kalimat utamanya yaitu manfaat pemenuhan hak atas perlindungan hukum. Sehingga gagasan utama setiap paragraf yaitu manfaat pemenuhan hak atas perlindungan hukum. Nah, untuk paragraf yang terakhir itu manfaat pemenuhan hak atas pemerolehan fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga untuk gagasan utama teks non-fiksinya yaitu secara keseluruhan kita bisa menyimpulkan bahwa gagasan utama teks bacaan manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia yaitu manfaat pemenuhan hak warga negara. Ini tentu sejalan dengan judulnya. Nah, teman-teman, paham kan? Nah, kita lanjutkan ke yaitu
Slide selanjutnya yaitu kita baca lagi ya, judul Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silahkan dibuka halaman 61 dan 62. Kemudian teman-teman silahkan membaca. Nah, setelah membaca, nanti kita akan diskusikan ya, bagaimana cara-cara untuk mempertahankan kemerdekaan berdasarkan bacaan tersebut, yaitu belajar dengan giat, tekun, dan rajin, menggunakan produk buatan dalam negeri, melestarikan budaya asli Indonesia. Nah, teman-teman, upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia itu banyak sekali. Nah, salah satunya juga kita harus menjaga nilai-nilai Pancasila dengan berperilaku positif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak cara mempertahankan kemerdekaan ya, silahkan kalian cari cara-cara yang lain. Kemudian coba kalian diskusikan dengan kedua orang tua, apa sih upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan? Kita kan sebagai pelajar. Nah, di sekolah bagaimana upaya-upayanya, bagaimana di masyarakat, bagaimana di lingkungan rumah. Nah, semua itu ya ada kaitannya dengan perilaku-perilaku yang positif. Jadi usahakan setiap kita melakukan kegiatan, melakukan apapun itu diusahakan berdampak positif. Nah, coba teman-teman amati perilaku warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalian. Mana perilaku warga masyarakat yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Apakah ada perilaku negatif dari warga masyarakat yang membuat perpecahan? Atau justru ada perilaku warga masyarakat yang menyatukan persatuan sehingga itu merupakan wujud dari mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Sebelumnya Ustazah pernah memberikan tugas pada subtema 2 yaitu nomor 4 ya, ceritakan perilaku masyarakat yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan. Nah, teman-teman silakan lakukan pengamatan ini ya. Nah, apa sih ya perilaku masyarakat yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan? Yaitu perilaku yang tentunya menjunjung nilai-nilai Pancasila, membiasakan berperilaku positif, termasuk juga perilaku-perilaku yang dapat mencegah terjadinya perpecahan. Coba sebutkan apa saja. Nah, teman-teman pasti tahu ya. Nah, kemudian di pembelajaran keempat kita akan membahas tentang masa puber. Nah, ini siapa? Ini adalah Arif ya, dan juga Udin. Nah, Arif dan Udin adalah kakak sepupu ya, bersaudara, masih ada saudara sehingga wajahnya hampir sama, tapi usianya berbeda. Nah, di sini Arif lebih tua dari Udin. Kumis Arif mulai tumbuh tipis, sedangkan kumis Udin belum tumbuh. Suara Arif juga lebih besar dari Udin. Nah, jakun Arif juga tampak besar. Nah, itulah perbedaan Arif yang sudah memasuki masa pubertas, sedangkan Udin masih dalam kanak-kanak. Nah, apa sih perbedaan masa anak-anak dengan masa puber? Arif sering main ke rumah Udin, mereka sering bermain bersama. Mereka juga banyak berbincang banyak hal. Mulai pelajaran di sekolah, acara televisi yang suka mereka tonton. Mereka juga hidup rukun. Secara fisik terdapat perbedaan antara Arif dan Udin. Arif sudah masuk masa puber, sedangkan Udin masih anak-anak. Nah, teman-teman, masa puber tidak sama dengan masa anak-anak. Untuk mengetahui apakah kalian sudah memasuki masa puber atau belum, silakan kalian mengisi form yang sudah Ustazah kirimkan ya. Nah, silakan diisi juga jenis kelaminnya karena pertanyaannya akan berbeda ya. Silakan kalian isi di form yang sudah Ustazah kirimkan. Untuk perempuan dan untuk laki-laki itu pertanyaannya berbeda. Nah, nanti kalau teman-teman ternyata dari 5 pertanyaan
jawabannya itu lebih banyak yang sudah, kesimpulannya teman-teman sedang memasuki masa puber. Tapi kalau sebagian besar misalnya ada 4 jawaban yang jawabannya belum, kesimpulannya teman-teman belum memasuki masa puber atau masih anak-anak baru menuju prapuber. Nah, tapi seharusnya seumuran kalian sudah memasuki masa puber atau masa prapuber. Nah, teman-teman, tapi bagi yang belum tidak perlu khawatir karena setiap orang memiliki masa yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan membaca teks dengan judul Tari Topeng Kelana yang ada di buku siswa halaman 66. Nah, teman-teman, Arif dan Udin sedang menonton Tari Topeng Kelana. Tadi setelah acara selesai ternyata ada iklan ya, dan mengganti channel di Tari Topeng Kelana. Ternyata Tari Topeng Kelana ini Tari Topeng Kelana yang jenis tarian daerah yang sangat bagus. Nah, apa sih Tari Topeng Kelana? Yuk kita cari tahu dengan membaca. Nah, nanti teman-teman harus mengetahui informasi yang kalian dapatkan setelah membaca teks tersebut. Nah, apakah judulnya itu sesuai dengan informasi yang akan kalian peroleh? Kalau belum, berarti bacaan tersebut masih kurang informasinya. Nah, informasi apakah yang kalian peroleh setelah baca teks non-fiksi berjudul Tari Topeng Kelana? Nah, yuk kita baca Tari Topeng Kelana atau Tari Kelana Topeng. Nah, ini diambil dari buku Intan Pariwara. Tari Kelana Topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari Kelana Topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panci. Cerita itu tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Nah, gerak-gerik tariannya itu menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tari Kelana Topeng menggunakan busana diantaranya celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari Kelana Topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari Kelana Topeng. Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Nah, teman-teman, ternyata tari Kelana Topeng ini sangat menarik ya. Gerak-geriknya itu menggambarkan gerak-gerik seperti seorang yang sedang menghias diri. Nah, berdasarkan judul kita mendapatkan informasi apa saja ya? Nah, informasi yang kita peroleh yaitu tentang asal daerah tari Kelana Topeng, kemudian bagaimana tariannya, kemudian bagaimana unsur pendukung tariannya seperti sabuk, kain, celana, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan. Nah, berdasarkan informasi yang kalian peroleh, apakah sudah cukup? Apakah sudah sesuai dengan judulnya yang menggambarkan tari Kelana Topeng? Nah, teman-teman, ini juga menggambarkan bentuk tariannya, yaitu tari tunggal, artinya diperagakan oleh seorang penari. Nah, teman-teman, ketika kita mempelajari tari, jangan lupa ya unsur utama tari dan unsur pendukung tari. Dalam unsur utama tari kita sudah pernah belajar, yaitu ada wiraga, wirasa, dan wirama. Nah, kemudian kalau unsur pendukungnya ada perangkat pendukung seperti selendang, kain, sabuk, itu unsur pendukung tari. Nah, kalau pola tari itu termasuk apa? Kalau pola tari berarti ikutnya
unsur utama ya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ya, kita amati gerakan tari pada buku siswa. Nah, kalian kan pernah diberikan tugas untuk menari. Teman-teman juga boleh kok menarikan atau memunculkan gerakan tarian berikut. Yang pertama, melangkah maju, kepala menengok mengikuti langkah kaki. Nah, ini digambarkan sampai 2 hitungan, berarti tengok kanan dan tengok kiri ya. Ketika tengok kanan, kaki yang maju adalah kaki kiri. Ketika tengok kiri, kaki yang maju adalah kaki kanan. Nah, kemudian gerakan yang kedua adalah mengangkat kaki kanan lalu ditapakkan sambil mengangkat tongkat. Nah, teman-teman, gerakannya seperti ini. Kemudian pada hitungan kedua ya, langkahkan kaki ya, kemudian ajukan tongkatnya ke depan, ke samping, kemudian ikuti pada hitungan 7 dan 8 dari awal lagi, dan itu dilakukan sebanyak 4 kali 8 hitungan. Nah, teman-teman, silakan kalian bisa ikuti gerakan-gerakan berikut sekalian di video ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.